keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Kejadian di RSUP Dr. Karya di Semarang adalah sesuatu yang luar biasa. Diberitakan bahwa sedikitnya ada 57 pegawai yang terkena infeksi corona. Sekitar 34 di antara mereka adalah dokter. Menyedihkan. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mengatakan sedihnya lagi mereka terkena virus COVID-19 dari pasien yang tidak jujur. Dr. Tirta, relawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, meminta seluruh masyarakat untuk jujur di tengah pandemi COVID-19 ini. Kejujuran itu paling penting, sebab yang paling berbahaya dari COVID-19 adalah orang tanpa gejala, OTG, mereka yang tidak memiliki gejala apapun tetapi ternyata terinfeksi. Nah, orang-orang semacam ini harus jujur saat melakukan pemeriksaan medis. Dia tegaskan, ketidakjujuran itu akan merusak sistem yang telah dibangun. Saudara, karunia paling ajaib bagi manusia adalah kemampuan untuk berpikir. Dengan pikiran kita bisa memperhitungkan, merencanakan, mengembangkan moral, berkreasi, mencintai, menikmati, dan lain-lain. Alkitab mengatakan bahwa kemampuan berpikir ini harus didasarkan pada suatu hal penting. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kemampuan berpikir kita betapapun hebatnya, kalau tidak dilandaskan pada roh takut akan Tuhan, akan sangat berbahaya. Seperti yang terjadi di Rumah Sakit Karyadi. Satu pemikiran yang mementingkan diri, mendorong dusta, dan akhirnya memporak-porandakan sebuah sistem rumah sakit yang sangat dibutuhkan oleh dunia pada saat ini. Sejak abad ke-18, manusia mulai menemukan dahsyatnya daya pikir manusia. Rasionalisme berkembang, yaitu suatu pendapat bahwa kebenaran bukan berdasarkan panca indera, melainkan intelektual yang berasal dari akal. Dengan kata lain, hanya akal kita sendiri yang dapat secara langsung menangkap kebenaran yang ada. Ini menjadikan hanya daya pikir manusia sebagai ujian dan standar kebenaran. Kemampuan berpikir menjadi wewenang baru di mana semua yang lainnya harus tunduk, termasuk wewenang gereja, dan bahkan lebih dramatis adalah wewenang Alkitab sebagai firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak terbukti secara akal manusia dibuang dan dipertanyakan keabsahannya. Sikap ini mengubah pandangan atas bagian besar Alkitab. Semua mujizat dan perbuatan-perbuatan supralami Allah tidak dipercayai. Dampaknya hebat, daya pikir manusia semakin berkembang, teknologi semakin canggih, tetapi manusia pun semakin tidak bermoral. Suatu fakta penting adalah bahwa kekuatan akal kita sudah terpengaruh dosa, penuh kepentingan diri. Alkitab katakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dunia memang semakin canggih, tetapi juga semakin rapuh, penuh kepentingan diri, dusta, kepalsuan, hoax, fake news, penyesatan semakin digemari dan semakin digunakan untuk kepentingan diri maupun kelompok. Kejahatan memenuhi hati banyak orang. Allah pencipta kita menunjukkan bahwa akal manusia tidak diciptakan untuk berfungsi secara independen atau terpisah dari Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya, hanya bila mana kita menerima wahyu Allah yang terwujud dalam firman Tuhan yang tertulis sebagai yang tertinggi dalam hidup kita, dan bersedia mengikuti apa yang tertulis di dalamnya, maka barulah kita dapat berpikir benar dan menghasilkan hidup yang menjadi berkat. Itu keren.